Cek cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke teman sekalian, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi di tangan saya ini ada HP Samsung J2 dia dengan kodenya J200G. Jadi keluhannya ini dia sebenarnya normal, cuman dia nggak bisa buat dinyalain teman-teman. Ini paling banyak banget kasus di HP Samsung tipe J ya. J1, J2, J3, J4, J5, J7 dan lainnya. Jadi dia paling sering kayak gini. Jadi si tombolnya ini nggak bisa ditekan alias keras banget gitu kan. Ini biasanya efek gara-gara si karetnya ini udah terkikis teman-teman ya. Jadi perlu diganti si tombolnya ini teman-teman. Jadi nggak ada cara lain kecuali diganti tombolnya, cuman karena si spare partnya ini dia nggak ada yang ngejual tombolnya doang, jadi mau nggak mau harus diganti housingnya teman-teman ya. Jadi harus semuanya sama casingnya harus diganti. Tapi kali ini saya bakal ngasih tutorial gimana caranya biar nggak perlu ganti housingnya, jadi hanya perlu membetulkan ya jadi hanya perlu bikin alat aja. Pusing amat sih ngomongnya. Jadi hanya perlu kita ganjil aja si ininya, si on off-nya pakai apa aja yang ada di sekeliling kita lah. Bisa pakai kardus, bisa pakai bekas kartu, bisa pakai apa aja, plastik gitu. Pokoknya yang agak tebal sedikit biar dia bisa nempel ke tombolnya teman-teman. Jadi hanya sekadar menjadi ganjelan sih sebenarnya sih kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu ganti housingnya, cukup diganjel aja si ininya, baik tombol volume atau tombol powernya. Cuman sebelumnya buat di tipe J kita harus buka dulu ini semua bautnya. Nah, baru kita buka nih lewat sampingnya ya. Jadi cukup dicongkel aja sampingnya. Cuman kalau misalnya keras kita bisa kasih celah dulu, bisa pakai buat membuka LCD tuh. Nah kayak gitu, atau kalau misalnya kuku kita panjang ya bisa disebet legit lah samping-sampingnya biar dapat celah gitu. Nah seperti ini udah ada celah sedikit dia. Soalnya kalau misalnya kita harus buka LCD dulu itu terlalu repot ya, dan resiko juga, karena kan biasanya kalau di tipe Samsung itu nggak cuma sampingnya doang yang dilem ya, di tengah-tengahnya juga. Kan beda kalau kayak tipe Vivo, Oppo, tipe-tipe yang lainnya kan sampingnya doang tuh yang dilem. Kalau ini di tipe Samsung pasti tengah-tengahnya juga dilem. Jadi antisipasinya kita buka samping-sampingnya aja, cukup kita congkel. Nah kayak gini, kita kasih celah dulu, kita sebet. Nih saya pakai bekas ini ya, tip tempered glass ini. Jadi kalau yang sering pakai tempered glass full, nah si plastiknya itu ya itu yang kita pakai. Nah ini udah ada celah sedikit, kita sebet lagi ya. Nah kita bikin celah, nah samping-sampingnya aja, jadi nggak usah nyampe ke tengah. Nah kalau udah begini ini udah enak nih tuh, udah bisa dibuka ya. Ya kalau pengen simple sih nggak terlalu repot, cukup beli housingnya aja sih, nggak terlalu mahal ya. Cuma kan kalau buat teman-teman tuser yang di pedalaman itu kan susah banget ya buat nyari spare part ya, jarak jauh juga, mungkin harga spare partnya juga mehong, sedangkan pelanggannya minta murah. Itu kan yang paling disusahkan ya. Pengen bagus, cepet tapi murah gitu kan susah banget itu. Jadi terkadang profesi tuser ini dianggap sebelah mata ya, sangkanya mudah gitu, padahal mah kan rumit banget ini pekerjaannya. Komponennya kecil-kecil, disangkanya gampang gitu ya. Nah ini udah kita sedikit angkat ya, kita cari celahnya biar kebuka semuanya. Ini lumayan keras nih ya, sampingnya kita sebet lagi, kita buka celah lagi. Nah oke. Nah jadi cukup simpel ya, jadi nggak terlalu susah, nggak terlalu nggak usah buka LCD. Nah jadi kayak gini kan nih tuh. Jadi si karetnya itu yang buat ke tombolnya itu dia biasanya aus atau udah terkikis gitu ya.
karena kan dia modelnya karet ya, bukan plastik. Nah, nanti kita bikin si ujungnya ini yang biar nempel dia ke tombolnya ini, kita bikin nih sama kayak gini. Nah, kan agak sedikit menonjol ya, jadi biar dia bisa mencet tombolnya kayak gitu. Kita cuman sekarang karena di counter banyaknya paling ya bekas buat kartu, nanti kita bikinnya dari bekas kartu teman-teman. Jadi bekas kartu SIM itu kita pakai itu. Nanti alat-alatnya apa aja sih gitu ya, mudah kayak gini nih. Bekas kartu SIM, terus cukup sama lem power atau lem Alteco ya, lem Korea biasanya orang bilang. Nah, pakai itu aja. Nih kita sebet yang kecil aja nih. Nah, ini ya seukuran itulah kira-kira kita bikinnya gitu, seukuran pinggir-pinggirnya itu. Nanti kita lem, nah di tengah-tengahnya, di tengah-tengah si on off nya ini, si tombolnya, jadi biar bisa nempel ke tombol yang ada di mesinnya. Oke, kita patahin dulu. Nah, kita potong ya, sediain aja cutter, lem power, atau ya lem Alteco kalau ada lebih bagus. Jadi cukup alat sederhana aja, jadi nggak perlu ganti housingnya. Tapi kalau teman-teman yang deket enak ganti housing, tinggal buka, terus si buzzernya dipindahin, langsung lah dipasang ya. Jadi nggak usah repot-repot harus ganti kayak gini. Jadi ini buat teman-teman aja yang di pedalaman yang susah cari spare partnya ya. Ini kita bikin dulu, kita potong dulu ya. Nah, ini udah kita potong, kita siapin ya. Nah, ini on off nya kita pegang di tang aja ya, karena kan gak mungkin kita simpan di tangan ya. Kalau nggak ada ya bisa di bawah, yang penting diganjel pakai apalah gitu ya. Oke, ini udah kita fokusin dulu ya si kameranya. Oke, ini baru kita simpen yang tadi kita potong. Nah, di tengah-tengah kayak gini. Nah, baru kita kucurin lem. Nah, oke. Ya, sekitar 1 tetes 2 tetesan lah. Yang penting dia nempel ya. Nanti kalau misalkan udah kering, terus sama teman-teman dipasang, ternyata malah keras ya, atau terlalu menonjol ya, bisa dibuka lagi, terus sedikit dikikis lah pakai cutter si yang merahnya ini, dikikis ke cutter ya, pasin aja sampai enak buat dipencetnya gitu. Oke, ini kita pasin dulu. Nah, sekarang tinggal kita keringin ya, kita tunggu sampai dia benar-benar kering ya. Oke, nah ini kita percepat aja ya, ini udah kering ini. Nah, udah kenceng. Nah, kita buka pakai cutter ya. Nanti kita rapihin dulu si on off nya ini. Oke, ini kita buka dulu karena kan nempel ya pastinya. Nah, kita rapihin samping-sampingnya biar nggak ngeganjel pas ditempelin di housingnya. Oke, nah sisa-sisa lemnya jadi dibuang-buangin dulu. Oke, nah kenceng kan, walaupun kita copot pakai tangan tapi dia nggak copot gitu atasnya ya. Oke, kita kerok dulu nih samping-sampingnya, bersihin dari sisa-sisa lem ya. Oke, nah ntar tinggal kalau udah rapi kayak gini nih, jadi sekiranya nggak ada lem yang ngeganjel, oke bagus, baru kita tempelin di housingnya. Nah, tapi ingat teman-teman, kita lihat karena ini ada yang atas ada yang bawah ya, kan biasanya lebih menonjolnya itu di bawah, jadi kita taruhnya di agak bawah. Apanya sih, jadi kalau di on off atau di volume itu kalau kita perhatiin jadi agak sedikit miring gitu kalau ke yang bawah tuh, jadi kayak agak landai si tombolnya itu. Nah, justru yang landainya itu yang di bawah, yang di atasnya tuh yang agak kosong gitu atau yang tingginya gitu. Kalau teman-teman sering buka pasti paham ya. Nah, kalau udah tinggal kita pasang kembali.
mesinnya. Nah, buat masangnya jangan lupa kita perhatiin di mana letak lubang handsetnya. Karena kalau kita salah nempelin, bisa-bisa lubang handsetnya patah gitu kalau kita paksain ya. Jadi kalau misalkan di bawah lubang handsetnya, berarti bawah dulu yang dimasukin. Kalau misalkan di atas kayak gini nih, nah berarti atasnya dulu yang dimasukin gitu. Jadi biar nggak ngeganjel atau biar nggak patah. Nah baru kita kencengin ya. Nah kayak gini. Oke, cukup mudah kan teman-teman ya, nggak terlalu sulit. Nah kita coba. Nah ini agak masih keras ya. Nah kalau keras gini kita bongkar lagi. Nanti kita sedikit tipisin teman-teman. Cuma kan dia belum dibaut ya, jadi belum ketahuan nih udah nempel apa belum. Oke, kita baut dulu. Kita tekan, masih agak keras ya, masih keras banget ini. Jadi entah nggak pas ke tengah-tengahnya atau emang terlalu tinggi ini teman-teman ya. Tapi kayaknya sih nggak terlalu tinggi sih ya. Kayaknya sih nggak pas ke tengah-tengah dianya, ke tengah-tengah tombolnya ya. Oke, kita buka lagi. Kita pasin tombolnya ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang banget. Yang penting udah tahu tekniknya, tinggal teman-teman praktekin sendiri bagaimana cara bikinnya ya. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.